22 tahun berlalu semenjak era reformasi, di mana bangsa ini merasakan yang namanya kebebasan berdemokrasi. Dalam kurun waktu itu, negara ini telah menyelenggarakan berbagai jenis pesta demokrasi. Mulai dari pilpres, pileg, pilgub, pilbub, pilwali, termasuk juga pilkades. Demokrasi dengan metode pilihan langsung sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 sepanjang 1999 hingga 2002 ini juga diwarnai dengan munculnya berbagai partai politik secara silih berganti. Sehingga dengan gegap gempitanya perpolitikan di negeri ini, tidak salah kiranya jika Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Akan tetapi, apakah gelar kehormatan itu sepadan dengan harga yang harus dibayar oleh bangsa ini? Di mana praktis pada hari ini bisa kita rasakan betapa terpecah belahnya rakyat akibat perseteruan politik. Mari kita jujur pada diri sendiri bahwa demokrasi Indonesia yang begitu riuh dan dinamis ini belum mendekatkan bangsa ini kepada cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari apakah Anda pernah merasakan senangnya ketika jagoan Anda memenangkan pemilu atau tidak, ada beberapa fakta pahit yang tidak bisa diingkari menyangkut kehidupan berdemokrasi yang sudah diperjuangkan secara berdarah-darah oleh segenap rakyat Indonesia ini. Pemilu di Indonesia menghabiskan biaya yang sangat tinggi. Biaya politik yang tinggi mengakibatkan tingkat korupsi di kalangan pejabat juga tinggi. Pesta demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu semakin memecah belah dan membodohi rakyat. Sentimen suku, agama, dan antar golongan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat isu politik. Karena pencitraan adalah jurus ampuh dalam memenangkan pemilu, maka terjadi begitu banyak kemunafikan yang dibarengi dengan fitnah dan hoax yang merajalela di kalangan rakyat yang sebagian belum dewasa dalam berpikir. Media pers yang sejatinya berfungsi sebagai pengawal demokrasi justru banyak yang beralih menjadi media corong politik. Sehingga dalam menyajikan berita seringkali tidak netral dan dengan sengaja melakukan framing dan disinformasi. Parpol-parpol semakin banyak, namun tidak sebanding dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol yang semakin menurun. Money politik menjadi salah satu kunci sukses dalam pemilu, di mana ini sangat merusak mentalitas masyarakat yang menjadi materialistis, transaksional, dan jauh dari nilai-nilai kejujuran. Para pejabat negara terlalu disibukkan urusan bagaimana mengamankan kekuasaan masing-masing, sehingga urusan pembangunan nasional cenderung mengikuti alur lobi-lobi politik. Itulah kenapa jabatan menteri-menteri yang seharusnya menjadi kunci sukses suatu pemerintahan bukannya diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, malah diisi oleh orang-orang titipan partai. Silakan Anda tambahkan sendiri poin-poin negatif lainnya dampak dari pesta demokrasi yang terjadi di negeri ini pasca reformasi. Yang pasti Anda sedang berbohong besar jika merasa bahwa demokrasi di negeri ini baik-baik saja. Tidak, demokrasi di negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana mungkin baik-baik saja jika demokrasi Indonesia yang sejatinya didesain para pendiri Republik Indonesia dengan semangat gotong royong harus diganti dengan model demokrasi ultraliberal yang semangatnya kompetisi. Benar, karena pada kenyataannya dianggap penting dalam kompetisi politik yang mengatasnamakan demokrasi hari ini bukan soal benar salah, tapi menang kalah. Maka tantangan bagi bangsa ini ke depan adalah mengupayakan suatu sistem berdemokrasi yang bisa menekan secara drastis faktor-faktor negatif yang disebutkan tadi. Di video ini nanti Anda akan menyaksikan gagasan alternatif berdemokrasi yang murah, meminimalisir money politik, meminimalisir propaganda media, meminimalisir intervensi asing dan oligarki, tidak memecah belah rakyat, malah sebaliknya memperkuat persatuan rakyat, mencerdaskan rakyat, menghasilkan para pemimpin dari putra-putri terbaik daerah, tidak membutuhkan partai politik. Ya, kenapa tidak? Dan yang terpenting sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Barangkali sebagian dari Anda akan mulai bereaksi. Maco, ngawur, mimpi, tidak realistis.
Ya, silakan berpendapat demikian. Tapi coba kita ingat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana bangsa ini telah melalui berbagai pola demokrasinya sendiri. Mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi ala Orde Baru, dan demokrasi pasca reformasi yang kita jalani saat ini. Artinya, perubahan adalah keniscayaan. Segala sesuatu akan berubah. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Maka bangsa ini harus terus memperbaiki diri. Jangan hanya pasrah dengan kondisi yang ada hanya gara-gara sempit pemikiran bahwa pakem berdemokrasi kita ya emang gini nih, nggak boleh diubah-ubah. Masa sih? Padahal kita tahu loh bahwa bangsa ini hampir-hampir bubrah gara-gara urusan politik yang kental dengan KKN, ketidakjujuran, kemunafikan, pengkhianatan, dan kebencian. Perubahan bukanlah sesuatu yang haram sepanjang itu untuk kebaikan bangsa ini. Maka inilah konsep membangun bangsa dan negara yang kami tawarkan. Kembali menjadi bangsa Indonesia, yaitu kembali kepada cita-cita bangsa ini terlahir, menyatakan kemerdekaannya, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Konsep yang akan diulas dalam video kali ini adalah sebuah konsep infrastruktur kebangsaan, di mana aspirasi rakyat di masa yang akan datang tidak akan dimonopoli oleh partai-partai politik, melainkan akan disalurkan melalui infrastruktur kebangsaan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Melalui sistem ini, demokrasi Indonesia ke depannya tidak lagi mencerminkan kompetisi antar partai-partai politik, akan tetapi lebih mencerminkan keanekaragaman budaya. Ya, kita akan membangun demokrasi Indonesia yang berbasis kebudayaan.